Orang tua Francis ini sangat kaya. Tapi dia sangat sedih. Hanya karena dia memiliki 3 anak yang sama-sama baik tidak berguna maupun malas. Putra tertua yang bernama Filipe adalah seorang pecandu alkohol. Dia mabuk sepanjang hari. Setelah menggunakan semua uang, dia memikirkan proyek bisnis bodoh untuk meminta uang dari ayahnya. Putrinya Stella adalah tipe putri yang khas. Dia pemberang. Menghabiskan uang dengan sia-sia. Berpasangan dengan seorang pria yang cukup tampan. Tapi sangat malas. Putra bungsunya, Alexander, bahkan lebih mengkhawatirkan. Dia bergairah tentang seks. Tua atau muda semua dia bermain. Ketika dia memiliki waktu luang, dia datang untuk mencari istri guru untuk bermain permainan dewasa. Guru yang marah datang ke rumah untuk menangkapnya di pertempuran. Akibatnya, dia menemukan kedua putrinya di sini pada saat yang sama. Ah, jadi kamu mengurus semua wanita di rumahku. Hari itu, Francis akhirnya tidak tahan lagi. Dia sangat marah sehingga penyakit jantungnya kambuh dan harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, 3 anaknya pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Tapi semua 3 anaknya sangat kuat berkata, tidak ada yang peduli dengan penyakitnya. Karena dia sangat marah, dia memutuskan untuk memberi pelajaran akan diingat seumur hidup kepada 3 anak nakal ini. Jadi suatu hari, pada 2 bulan kemudian, ketiga anak itu tiba-tiba panik. Ayah. Oh ayah. Jangan memanggil lagi. Di mana ayah, Kak? Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu apa terjadi? Apakah kartu kreditmu terkunci? Dan HP-mu juga? Bagaimana kamu tahu? Aku juga. Ayah. Sekelompok polisi tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam rumah. Mereka menyegel seluruh supercar. Francis akhirnya telah muncul. Tangan dia memegang sebuah senjata berburu. Pimpin anak-anak keluar dari mansion. Lalu menghentikan mobil, mereka kabur. 3 anak itu panik dan bertanya ada apa ayah. Dia kemudian mengatakan bahwa karena dia melanggar hukum, asetnya dibekukan. Harus bersembunyi dulu. Setelah mengatakan itu, dia juga menyita semua ponsel anak-anaknya. Kemudian membuangnya keluar jendela mobil. Melihat 3 anak dengan wajah bingung, tetapi ayahnya sangat senang. Ternyata dia hanya berpura-pura bangkrut. Ini semua tentang mengajari anak-anaknya tahu bagaimana rasanya menjadi miskin. Malam itu, mereka pergi ke rumah leluhur di pinggiran kota. Mereka harus bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Tapi lingkungan tempat tinggal saja sudah cukup untuk membuat 3 anak ketakutan. Makan malam dengan hanya beberapa potong roti. Tapi ini bukan apa-apa. Francis dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, 3 anaknya harus melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Menggunakan otak untuk berpikir, kan ayah? Apakah itu penurunan berat badan? Bukan. Adalah mencari sebuah pekerjaan untuk dilakukan. Pagi-pagi keesokan harinya, Francis menggedor panci dan membangunkan 3 anak malas. Memaksa mereka untuk pergi keluar dan mencari pekerjaan. Aku telah membesarkan anak-anakku sepanjang hidupku. Bukankah seharusnya membiarkan anak-anak merawatku sekarang? Tapi 3 anak masih memegang ide mengandalkan fantasi. Filipe mencari teman kaya untuk meminjam uang. Tapi setelah mengetahui situasinya, dia menepisnya dan berhenti bermain. Stella meminjam telepon orang yang lewat untuk menelepon pacarnya. Dia berniat untuk berpegangan padanya, jangan putus. Akibatnya, dia memanggil hingga habis semua uang dalam teleponnya. Alexander bahkan lebih kaknya. Dia pergi ke lokasi konstruksi. Tak perlu dikatakan, dia memakan kotak makan siang para pekerja. Juga tidak lupa untuk mendapatkan makanan penutup sebelum pergi. 1 hari telah berlalu, keduanya belum mencapai apa-apa. Dan Stella membawa baik tas besar maupun tas kecil. Lebih dari itu, bawa pulang dengan mobil pribadi. Ayah bertanya dari mana dia mendapatkan uang. Dia tergagap.
Dia bilang dia mencuri jam tangan merek Philippe dan menjualnya. Philippe segera marah. Tenang, jangan khawatir. Kak telah membeli makanan, kan? Jangan. Kamu menggunakan sisa uang untuk membeli makanan, bukan? Tidak, saya memberikan kembalian kepada pengemudi. Tepat setelah mereka kehabisan cara, pengurus rumah tangga dan pelayan tua tiba-tiba datang mengunjungi mereka. Membawakan mereka makanan dan pakaian. Pelayan meninggalkan kartu nama restoran tempat dia bekerja. Menawarkan untuk merekomendasikan Stella untuk bekerja sebagai pelayan di sana. Pengurus rumah tangga yang bermaksud meminjamkan mereka uang untuk hidup melalui waktu yang sulit. Tetapi Francis takut masalah itu akan terungkap dan buru-buru bilang sebaiknya mereka pulang. Hari pertama sepertinya telah berlalu. Tapi hidup tidak bisa hanya bergantung pada orang lain membantu. Philippe dan Stella memutuskan untuk mencari pekerjaan. Stella dulunya adalah gadis sombong dari keluarga kaya. Tapi sekarang dia bekerja sebagai pelayan rendahan. Tidak ada bakat. Dia harus bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Ketika bertemu pelanggan yang tidak masuk akal yang mengkritiknya, dia merasa terluka dalam harga dirinya. Setelah meneriaki pelanggan, dia hendak akan mengundurkan diri. Tapi rekannya mengingatkannya. Bukankah kamu orang yang sama orang itu sebelumnya? Buka matamu dan lihat, tetap terjaga ya. Kamu bisa hidup seperti seorang putri. Tapi jika kamu tidak punya uang, kamu bukan apa-apa. Setelah diajari oleh rekannya, Stella diam-diam meneteskan air mata. Lalu dia membawa piring, berniat membawakan porsi baru untuk pelanggan. Tapi rekannya memanggilnya kembali. Kita semua setuju bahwa orang tamu itu bajingan. Ya benar, tidak bercanda. Bagaimana kita menghadapi bajingan? Kurasa kita masih perlu sedikit dekorasi lagi. Stella tampak membeku. Dia tidak bisa memikirkan berapa banyak pelayan yang telah dia sakiti dalam beberapa tahun terakhir. Setelah itu, dia membawakan makanan untuk tamu. Dia bahkan menyuruhnya makan enak. Tentang sisi Philippe. Dia dengan percaya diri pergi untuk mewawancarai sebuah perusahaan. Baru datang dan minta melamar posisi general manager. Pekerjaan ringan dengan gaji tinggi. Juga harus memberikannya mobil super. Pewawancara terkejut. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaannya adalah mobil super. Dia memberinya siklo. Sejak itu, Philippe telah mengendarai siklo di seluruh Prancis. Berkeliaran di setiap jalan besar dan gang. Sepertinya ada komponen yang rusak. Oh maaf, saya mohon maaf. Ini sudah berakhir, aku mati. Anak-anaknya lelah bekerja. Sementara itu, Francis bersantai dengan senang hati. Seorang mitra bisnis diam-diam membawakan lobster dan anggur yang enak untuk menghilangkan rasa laparnya. Tapi dia dengan keras kepala menolak. Dia bertekad untuk menderita kemiskinan bersama anak-anaknya. Kamu bisa mencicipinya saja. Tidak, aku bilang tidak makan, tidak makan. Lobster ini baunya sangat enak. Setelah 1 hari kerja, Philippe dan Stella akhirnya menerima remunerasi mereka. Seluruh keluarga juga makan lengkap hari itu. Dan Alexander tidak pergi bekerja. Masih tidak ingin melakukan apapun, tinggal di rumah menunggu makanan datang. Setelah ditolak oleh saudara-saudaranya, dia telah memutuskan bermain keras. Itulah keluar di alam untuk mencari makanan agar dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mulai makan semua jenis buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya. Tetapi juga oleh karena itu. Akibatnya, dia tidak hanya diare tetapi juga harus memeluk toilet sepanjang hari. Bisa melihat itu atau tidak, ayah? Dia sedang memberikan kembali hadiah alam. Waktu berjalan hari demi hari. Philippe dan Stella secara bertahap telah beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Mereka berintegrasi ke dalam komunitas. Mendapat banyak teman baru.
Hanya Alexandre yang masih mengkhawatirkan Francis. Alexander bersikeras parasitisme sampai akhir. Francis harus memintanya untuk membantunya memperbaiki rumah leluhur. Setidaknya segalanya lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Tapi ini baru hari pertama perbaikan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Alexander adalah seorang jenius konstruksi. Kikis mortar kapur. Pengelasan. Apapun dia juga bisa melakukan. Ketika makan malam, melihat 3 anak yang benar-benar berubah. Dia dipenuhi dengan emosi. Dia sangat berharap hidup ini bisa berlangsung selamanya. Tetapi mitra bisnisnya terus memanggilnya untuk mendesaknya. Perusahaan tidak bisa tahan tanpa pemimpin jangka panjang. Saat itu, seorang tamu tak diundang juga muncul dalam diam-diam. Orang tua kaya ini terlalu pintar. Karena agar anak-anaknya belajar mandiri, dia pura-pura bangkrut. Memaksa putra sulungnya naik siklo untuk mengangkut penumpang untuk mendapatkan uang. Putrinya bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Dan anak bungsu, setiap hari di rumah, mengecat tembok dengan kapur. Lihat anak-anaknya sudah berubah semua. Dia merasa sangat puas. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat takut bahwa anak-anaknya akan mengetahui kebenaran. Dia jatuh ke dalam dilema. Hari itu, pacar parasit putrinya tiba-tiba datang ke rumah mereka. Tetapi ketika dia bertemu calon ayah mertuanya, dia sangat kurang ajar. Jadi dia punya desas-desus bahwa dia tahu rahasianya, dia berpura-pura bangkrut. Jadi ingin menggunakan itu untuk mengancamnya. Memaksanya untuk menikahi putrinya untuk dia. Jika tidak, ini akan terungkap. Setengah berbicara, anak-anaknya tiba-tiba kembali ke rumah. Dengan enggan, dia harus menyetujui permintaannya. Dia telah mendapat kesepakatan yang sangat bagus, bahkan bilang seperti dia baik. Berpura-pura mengatakan bahwa dia akan menebus kehilangan dia. Sekarang keluarga bisa hidup kembali seperti semula. Karena kebutuhan emosional putrinya. Dia harus menelan pahit. Dia berniat kembali dulu dan kemudian perlahan-lahan menanganinya. Tapi dia berencana untuk menggunakan serangan cepat. Dia baru saja bilang cinta lagi, dia telah memikat Stella untuk mendaftarkan pernikahannya. Daftarkan saja nikahnya, harta dianggap ada di tangannya. Francis, setelah mendengar berita itu, langsung berdiri diam. Dia menyeret kedua putranya bersamanya ke departemen dalam negeri. Uang dia tidak peduli. Tapi kebahagiaan seumur hidup putrinya tidak bisa dihancurkan oleh keegoisannya. Sebelum keduanya bisa mendaftarkan pernikahan mereka, dia segera mencegahnya. Dan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia berpura-pura bangkrut. Pernikahan ini telah bisa mencegah. Tetapi perselisihan telah muncul antara dia dan ketiga anaknya. Mereka bertanya mengapa dia melakukan itu. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Karena kalian semua hidup sangat buruk sebelumnya. Tidak bisa dikatakan tidak berguna. Hanya bisa mengatakan bahwa tidak tahu melakukan apapun. Kata-kata ini seperti pisau yang sangat melukai hati mereka bertiga. Jadi seluruh keluarga sedih untuk mengucapkan selamat tinggal. 9 bulan telah berlalu, 3 anak masih menolak untuk bertemu ayah mereka sekali. Francis berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa tidak mengingat malam ketika dia berpura-pura bangkrut. Pada saat itu, seluruh keluarga berbicara tentang jalan kedewasaan. Istrinya meninggal di usia yang sangat muda. Tapi dia tidak menikah dengan istri baru. Dia hanya bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk anak-anaknya. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa dia mengabaikan satu hal yang paling dibutuhkan anak-anaknya ketika mereka tumbuh dewasa. Itulah persahabatan. Dia sangat menyesal. Tetapi selalu tidak memiliki keberanian untuk secara aktif menghubungi anak-anaknya. Hari itu, rekannya mengantarnya ke pertemuan. Tetapi ketika dia sampai di sana, itu adalah rumah leluhur yang sekarang telah direnovasi. Ternyata dalam waktu yang telah berlalu, 3 anaknya telah mendirikan perusahaan sendiri. Karir semakin berkembang. Hari ini adalah hari ulang tahun Stella.
Rekan kerja mengeluarkan buket bunga dan memberikannya padanya. Setelah dia memasuki rumah, dari cara anak-anaknya memandangnya, dia tahu dia tidak diterima di sini. Dia berbalik dan hendak pergi. Tapi ada beberapa kata dalam hatinya, dia masih ingin mengucapkan. Aku kenal seseorang yang ingin memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Tapi dia juga telah belajar pelajarannya. Kata-kata tulus telah diucapkan, tetapi tetap tidak ada orang apapun yang menahan ayahnya untuk tinggal di sini. Dia harus pergi dengan kecewa. Ayah. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Kami telah membuat roti dengan minyak. Film berakhir di sini. Hubungan antara orang tua dan anak-anak tampaknya menjadi tema abadi. Tapi apa yang tersembunyi di bawah tema ini sebenarnya hanyalah cinta yang sederhana. Okelah, video hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.